Terlahir sehat mungkin menjadi suatu anugerah bagi kita semua. Namun terkadang, kita sering lupa untuk mensyukuri hal tersebut. Tak punya kekurangan apapun, kita cenderung bisa menjalani hidup dengan lebih mudah. Bermain basket, sepak bola, dan olahraga-olahraga lain dengan nyaman. Namun kita tahu di luar sana, banyak orang-orang yang terlahir tidak seperti diri kita. Tidak bisa beraktivitas layaknya seperti orang biasa, tak bisa berolahraga dan bahkan menikmati serunya bermain basket seperti kita. Namun bagaimana kalau ternyata di luar sana ada satu bocah dengan disabilitas yang tidak memiliki tangan namun mendominasi liga basket sepenuhnya? Video ini pasti akan menjadi motivasi bagi kamu semua. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Bocah Bertangan Satu yang Ditakuti Semua Pemain NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Cerita ini bahkan diangkat oleh ESPN. Bocah bertangan satu ini bernama Hansel Emmanuel Donato Dominguez, atau Hansel Emmanuel. Dia lahir di kota Santo Domingo, ibu kota negara Republik Dominika pada tahun 2004. Dia adalah anak dari pemain basket profesional di negara Republik Dominika bernama Hansel Salvador Donato. Ia tumbuh besar di Los Mina, salah satu daerah paling miskin di kota itu. Hansel sudah menyukai bola basket sejak kecil. Tak lain karena ayahnya sendiri yang juga pemain pro liga basket negaranya. Namun pada saat Hansel berusia 6 tahun, ada peristiwa mengerikan yang membuatnya kehilangan satu tangannya. Saat ia bermain dengan teman-temannya sepulang sekolah, ia mencoba untuk memanjat dinding yang sudah rapuh. Karena tidak mengetahuinya, dinding itu pun tiba-tiba hancur menimpa Hansel dan puing-puing batu bata jatuh tertumpuk di atas tangan kiri Hansel. Hansel pun tidak bisa bergerak dan harus berdiam diri selama 2 jam hingga ayahnya bisa menolongnya. Namun hal itu sudah terlambat, karena jaringan otot di tangan kiri Hansel sudah hancur. Dan saat dibawa ke rumah sakit, dokter pun hanya bisa memberi satu solusi kepada Hansel dan keluarganya, yaitu amputasi. Hari-hari awal di mana ia kehilangan tangan kirinya terasa sangat berat. Melihat teman-temannya yang lain bermain basket, membuatnya sangat tertekan. Ia harus beradaptasi untuk beraktivitas menggunakan satu tangan saja. Ia bahkan tak bisa mengikat tali sepatu dan mengambil segelas air. Namun setelah berhasil beradaptasi, cintanya terhadap basket pun tetap membara, dan ia memutuskan untuk kembali bermain basket, meskipun dengan kekurangan yang ia miliki. Basket adalah passionnya. Ia bermimpi suatu saat, ia harus bermain di NBA. Ia juga mengidolakan LeBron James. Namun, semua orang meremehkannya karena ia hanya punya satu tangan. Tapi hal ini justru menjadi motivasi baginya. Ia mulai berlatih dribble menggunakan satu tangan saja. Ia pun bertumbuh memiliki tinggi badan 196 cm. Ia memposting highlight-highlightnya di Instagram. Ia bisa melakukan dunk yang sangat eksplosif dan crossover dengan sangat hebat. Ia pun dijuluki Kiki Mita oleh banyak orang. Julukan yang ia dapat dari orang tuanya sendiri sejak kecil. Dan hingga sekitar era 2019, saat usianya 15 tahun, ia akhirnya memiliki video viralnya yang pertama. Ia pun diinterview dalam acara El Show del Mediodía, sebuah acara TV negara Republik Dominika. Pada tahun 2020, saat Hansel berusia 16 tahun, seorang pelatih basket SMA di Amerika Serikat bernama Moises Michael melihat video kehebatannya. Moises dulunya juga pemain basket profesional yang bermain bersama ayah Hansel. Ia pun merekrut Hansel untuk bermain di sekolah Life Christian Academy, Florida, Amerika Serikat, sekolah yang dilatih oleh Moises, padahal Hansel tak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Awal 2021, Hansel baru saja sampai dan berpindah ke Amerika Serikat. Hansel diberi beasiswa saat bermain di SMA Life Christian Academy. Namun kepindahannya inilah yang justru mengubah hidup Hansel sepenuhnya. Saat Hansel pertama kali sampai di Amerika, tidak ada orang yang mengetahuinya. Ia terkenal hanya di negaranya saja. Namun saat itu, hanya pelatihnya saja yang mengetahui kehebatannya. Teman-temannya justru menganggapnya aneh dan meremehkannya. Bahkan ada satu momen yang sangat mengharukan. Di suatu latihan, pelatihnya menyuruh semua pemain untuk melakukan layup, dan bila ada yang tidak masuk, seluruh pemain harus 20 kali push up. Dan Hansel pun tidak berhasil memasukkan layup-nya, sehingga ia dan seluruh rekannya harus push up. Semua orang di lapangan sempat hening, karena bingung bagaimana Hansel akan melakukan push up karena ia hanya punya satu tangan. Namun Hansel pun tak rendah diri.
ia dengan hebatnya tetap melakukan push up dengan satu tangan, meskipun masih harus dibantu oleh pelatihnya. Di saat itulah, semua teman-temannya sadar bahwa Hansel bukanlah sekedar pemain disabilitas yang biasa. Hansel sangat berbeda. Hansel tak hanya mampu bermain basket dengan satu tangan saja, namun mendominasi liga di mana ia bermain. Dengan atletisme dan lompatannya, ditambah dengan statistiknya yang sangat hebat, ia mendapatkan banyak perhatian di media sosial Amerika Serikat. Ia pun berhasil membawa sekolahnya memenangkan juara negara bagian dengan raihan 26 poin per game, 11 rebounds per game, dan 7 assist per game dengan satu tangan saja. Benar-benar impresif. Ia pun mendapatkan ratusan ribu followers Instagram dan masuk dalam ESPN. Karena kehebatannya, ia direkrut untuk bermain di Liga AAU, liga yang berisi pemain-pemain muda terhebat di Amerika Serikat, di tim SOH Elite. Ini adalah kesempatan terbesarnya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah salah satu pemain muda terbaik di negara itu, bahkan di dunia. Dan ia pun benar-benar mendominasi di sana. Ia pun terpilih dalam jajaran AAU All-Star. Bahkan Shaquille O'Neal pun mengakui kehebatannya dan berkata bahwa Hansel benar-benar anak yang sangat berbeda dan bertalenta. Namun untuk masuk ke NBA, Anda harus punya banyak resume yang bisa diperlihatkan. Salah satu syarat masuk ke NBA adalah Anda pernah bermain di liga profesional negara lain atau bermain di Divisi 1 NCAA. Bila Anda tak punya ini, para scouts tim NBA akan susah untuk melirik Anda. Hal ini juga terjadi kepada The Professor, di mana ia tak pernah bermain di Liga Pro luar negeri atau Divisi 1 NCAA, sehingga ia tidak bisa masuk ke NBA. Hansel sudah mendominasi Liga SMA dan AAU. Hanya tinggal satu resume lagi untuk mewujudkan mimpinya bermain di NBA, yaitu mendominasi Divisi 1 NCAA. Awalnya, tak ada tim kampus yang menawarinya beasiswa. Hingga tanggal 12 Agustus 2021, ia pun mendapatkan tawaran beasiswa dari Tennessee State University. Skill, kemampuan dan tekadnya yang sangat kuat membuatnya selangkah lagi untuk bermain di NBA. Ia pun berkesempatan untuk hangout dengan Kyrie Irving. Bahkan sebelum ia pernah bermain di NBA sama sekali. Dan selesailah cerita yang sangat memotivasi ini. Cerita dari Hansel Emmanuel ini tentu memberikan pelajaran bagi kita, orang-orang yang sehat 100% tanpa disabilitas apapun, bahwa sebesar apapun mimpi yang Anda punya, kalau Anda punya tekad dan kerja keras untuk mencapainya, meskipun dengan kekurangan, Anda pasti bisa. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.